Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pagi ini kami akan menyegera ke Pasaman, tepatnya di Lubuk Sikaping, berjumpa dengan Wakil Bupati Pak Sabar AS. Di kesempatan itu kita akan bicara banyak hal tentang hari ini kita sudah mulai KKN di rumah saja untuk mahasiswa Universitas Sakti sebanyak 1.236 orang, dan tentu kita akan bicara dengan Pak Wakil Bupati tentang Pasaman ke depan. Sahabat pembelajar, pilkada sudah usai. Seluruh kepala daerah sudah dilantik. Ada yang berbeda, pelantikan ada yang tanggal 26 Februari dan ada yang karena tertunda soal perselisihan hasil sengketa pemilu di MK baru dilantik pada tanggal 26 April. Satu lagi karena masa jabatan di Solok Selatan yang memang mengharuskan menunggu sampai 26 April itu. Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mempunyai kewajiban konstitusional bersama-sama dengan perangkat daerah dan tentu saja dengan persetujuan pembahasan bersama dengan DPRD harus menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah itu 5 tahun, 2021-2026. Masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah serta perangkat daerah dan DPRD itu akan menyiapkan, menggodok, membahas, lalu kemudian melalui persetujuan bersama, lalu menetapkan rencana pembangunan jangka menengahnya masing-masing. Memang periode jabatan sekarang ini ada diskon, ada pengurangan, tidak sampai 4 tahun bahkan, karena sudah akan lagi laju ke pilkada di 2024. Tapi apapun, RPJMD-nya harus tetap 5 tahun. Mengenai RPJMD sebetulnya diatur oleh paling tidak 3 undang-undang ini paling tidak. Yang pertama tentu saja Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Lalu ada undang-undang yang juga bisa dijadikan acuan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia 2005-2025. Semuanya, baik undang-undang tentang rencana pembangunan pusat, undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan, dan undang-undang tentang pemerintahan daerah itu harus dijadikan rujukan. Apa sih sebetulnya rencana pembangunan jangka menengah daerah itu? Per definisinya bunyinya adalah, saya sebetulnya tadi sudah menyebutkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah itu berisikan visi dan misi. Tapi tepatnya begini, rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya disebut rencana pembangunan RPJMD daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi di samping undang-undang sistem perencanaan pembangunan, undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang pusat, lalu juga rencana pembangunan jangka menengah pusat, lalu juga harus merujuk peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah. Saya menyimak kemudian Pasaman itu mau diapakan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, perangkat daerah, serta oleh pemerintahan daerah dalam arti umum, termasuk tentu saja DPRD. Disebutkan oleh Kepala Bapeda itu adalah tim yang merencanakan dokumen perencanaan pembangunan secara teknokratik. Jadi siapapun bupati terpilihnya, apalagi di Pasaman itu memang tidak ada pasangan lain, ada calon tunggal saja, Bapeda harus menyiapkan itu, dan secara teknokratik sudah disiapkan, sudah diuji publikan, didiskusikan, lalu kemudian dibawa ke DPRD. Ternyata muncul 10 prioritas pembangunan di Pasaman. Saya bacakan satu-satu. Yang pertama, Pasaman beriman dan takwa. Yang kedua, Pasaman berbudaya. Yang ketiga, Pasaman cerdas. Yang keempat, Pasaman sehat. Lalu yang kelima, Pasaman terakses. Kemudian yang keenam, Pasaman tanggap bencana. Yang ketujuh, Pasaman berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 8, Pasaman memajukan ekonomi rakyat. 9, Pasaman sebagai tujuan wisata. Dan 10, Pasaman berkinerja baik dan bersih. 10 ini saya pikir sudah skala prioritas yang banyak.
pada saat kesempatan Bupati Pasaman melakukan telekonferensi dengan Presiden Jokowi selalu saja di berbagai tempat, dan tetap beliau konsisten mengatakan fokus dulu di usaha-usaha, kira-kira pembangunan yang menjadi skala prioritas itu yang mana. Selesaikan kalau bisa satu demi satu dulu. Kata-kata kuncinya adalah fokus. Saya bersepakat untuk yang satu ini dengan Pak Presiden, karena di banyak tempat saya melihat wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur yang disebut sukses dan kemudian mendulang reputasi baik, itu rata-rata yang fokus suatu tempat. Ada gubernur yang berhasil misalnya menyelesaikan persoalan terminal di pusat kota yang tidak juga rapi, diselesaikan, itu menjadi sorotan. Gubernur yang membangun trotoar yang untuk difabel, kemudian dia bisa jalan lalu kemudian ditata dengan baik, itu juga mendapatkan reputasi baik, dan karenanya elektabilitasnya terus naik. Elektabilitas memang bukan satu-satunya. Capaian pembangunan itu, apakah misalnya skala prioritasnya jalan atau tidak, apakah IPM-nya naik atau tidak, yes. Tetapi bagaimanapun ketika masyarakat secara kasat mata melihat kinerja baik, tentu saja pujian akan hadir dan masyarakat sebagian besar akan menyokongnya kembali. Sahabat Pembelajar, kita akan coba berdiskusi dengan beliau, dan mudah-mudahan video penghantar ini bisa menambah wawasan bagi kita bahwa kepala daerah terpilih termasuk gubernur dan beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat sedang terus menggodok rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ya, 2021-2026. Kita tentu saja sebagai warga penduduk yang tinggal di Sumatera Barat berharap banyak. Mudah-mudahan rencana pembangunan jangka menengahnya ini bisa dilaksanakan. Memang harus ada percepatan. Karena apa? Pertama, kita COVID. Yang kedua, periodenya juga tidak sampai 5 tahun. Karena undang-undang mengharuskan kita segera sibuk dengan pilkada. Mudah-mudahan di Oktober 2024 itu sudah mulai pilkada lagi. Dan tentu persiapannya, lari-larinya, pemanasannya 1 tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tidak ada pecah kongsi antara Pak Bupati, Pak Wali Kota dengan para wakil, dan Pak Gubernur dengan wakilnya. Mudah-mudahan juga COVID segera berakhir dan kita akan saksikan 5 tahun ke depan Sumatera Barat mulai dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.